Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi pada hari ini, Senin 31 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyertai kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bangun dan menikmati udara segar pemberian Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui kitab Ibrani 13. Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah melalui firman-Mu kami menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 7-8 yang hari ini akan dibacakan oleh Mas Aruna dari anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Mas Aruna. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 13 ayat 7-8 yang demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Aruna yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan memberkati Mas Aruna dalam belajar dan beraktivitas. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan Satu Hati pada hari ini yaitu sudahkah kita peduli. Dalam persekutuan usia lanjut, gereja-gereja sekota Semarang setiap tahun itu mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, yaitu peduli kepada hamba-hamba Tuhan yang telah purna tugas atau emeritasi. Mereka mendapat perhatian dan persembahan kasih sesuai yang dapat dikumpulkan dalam acara Natal itu. Banyakan dari mereka telah memasuki usia senior. Nah, di sini dalam gereja kita juga belum lama Bapak Pendeta Emeritus Jonarso Kartiko Hadi juga memasuki masa purna, dan tentu saja gereja Condong Catur juga tidak meninggalkan beliau. Bapak Pendeta Emeritus masih diberi waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan komisi yang ada di gereja juga setiap tahunnya ketika mengadakan perayaan Natal memberi tali kasih kepada Bapak Pendeta kita. Nah, di sini penulis surat Ibrani mengingatkan kita untuk menjadi umat Tuhan yang peduli kepada pemimpin-pemimpinnya. Dalam hal ini tentu saja pemimpin-pemimpin yang dimaksud tidak hanya pendeta kalau kita lihat dari konteks gereja ya, tetapi tentu saja pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Kalau pemimpin pusat, Bapak Presiden, tentu saja itu bukan wewenang dari kita. Tapi bagaimana kita memberlakukan pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bisa kalau di lingkup gereja adalah pendeta yang masuk emeritus, bisa juga di tempat tinggal kita mungkin ada Pak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, begitu ya. Kemudian ada juga mungkin teman kita ketua PKK misalnya. Nah, dari tanda kasih yang kita berikan itu tentu saja membuat orang yang kita kasih hatinya gembira.
Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan melupakan hamba-hamba Tuhan. Walaupun di sini disebutkan jangan melupakan hamba-hamba Tuhan, karena dalam konteks bacaan surat Ibrani tentu saja hamba-hamba Tuhan yang dimaksud adalah seperti pendeta, ada juga majelis. Kalau kemarin majelis yang purna juga sudah diberi tanda kasih sebagai bentuk perhatian dan juga bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan di gereja kita tercinta, Gereja Condong Catur. Besar artinya kalau sebagian dari berkat yang kita terima dari Tuhan bisa dipersembahkan sebagai bentuk kasih dan kepedulian kepada mereka. Sehingga setelah sekian lama melayani, mereka tidak merasa dilupakan dan terbuang dari jemaatnya. Tetap harus ada ikatan persaudaraan dalam Kristus, walaupun sudah tidak sering muncul di mimbar. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tutup renungan satu hati pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai dalam renungan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Engkau telah memberikan firman yang mengingatkan kami bersama untuk tetap peduli dan tetap mengingat, memperhatikan orang-orang yang telah melayani kami di dalam hidupnya. Dan sebentar lagi kami bersama-sama akan beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Percayalah, kepedulian kita tidak mengurangi berkat Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah bahwa jemaat dipakai Tuhan untuk menjadi rekan persekutuan yang peduli kepada sesamanya, juga kepada pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Alangkah indahnya bila persaudaraan dalam Kristus terus terjalin walaupun telah purna tugas. Teladani apa yang diajarkan dan patut ditiru. Setiap umat hampir pasti mengenang apa yang pernah diajarkan dan diteladankan para pemimpin rohaninya. Bukan hanya itu, tetapi nasihat firman Tuhan berbunyi, perhatikanlah akhir hidup mereka, terutama contohlah iman mereka dalam kesetiaannya melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Apa yang baik dikenang dan apa yang kurang baik dilupakan. Demikian Pendeta Emeritus Andreas Gunawan PR memberikan contoh. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam persekutuan tubuh Kristus tetaplah jalin kepedulian dengan mereka yang pernah melayani pekerjaan Tuhan. Demikian renungan satu hati pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.